Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Juanda Rovelim. Nah, pada video saya yang mengenai tentang Google Form, banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih caranya untuk membuat soal ya, baik itu untuk urusan sekolah ataupun untuk urusan di kampusnya seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan men-sharingkan kepada Anda bagaimana caranya membuat soal yang mana nanti sudah ada bobot nilainya ya, sudah ada bobot nilainya dan nanti teman-teman bisa pakai ini untuk keperluan ujian di sekolah ataupun di kampusnya ya. Nah, seperti biasa teman-teman tinggal buka aja di Google Form-nya ya di Drive ini. Oke. Nah, kemudian bikin aja seperti biasa. Mungkin kalau di sini mau dikasih tambah dulu namanya dan segala macamnya juga boleh ya. Jadi misalnya kita mau tambahin namanya, di sini ya tulisin nama gitu ya. Nah, terus ini required ya, itu perlu wajib yaitu namanya. Nah, terus kemudian di sini saya sudah buat dua buah pertanyaan ya. Saya sudah buat dua pertanyaan contoh, nanti saya akan lanjutkan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pada tahap seperti ini, yang harus teman-teman lakukan pertama kali apa? Pertama kali di bagian responsnya nih, ya di bagian responsnya, teman-teman jangan lupa ya di bikin ataupun dikonekkan ke Google Sheets-nya dulu ya, dikonekkan ke Google Sheets supaya apa? Supaya nanti bisa ada rekapannya seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sudah dinyalakan ataupun sudah dikoneksikan dengan Google Sheets-nya di bagian respon ini, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal klik di bagian yang gear ini, bagian setting ya, di bagian setting. Kemudian di sini pada bagian quizzes ya. Quizzes ini teman-teman klik. Kemudian teman-teman nyalakan tombol ini ya. Nyalakan tombol ini yaitu make this as quiz. Oke, dinyalakan. Kemudian teman-teman mau penilaiannya seperti apa? Apakah langsung kelihatan nilainya ya. Jadi begitu selesai disubmit langsung dapat nilainya atau teman-teman ada mau dicek dulu ya, mau dicek dulu manual reviewnya ada di sini ya. Nah, jadi teman-teman pilih. Kalau mau ya udah cepet aja, nggak usah capek-capek diperiksa-periksa lagi, langsung aja pilih yang immediately ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa dicentangin semua, kemudian kalau sudah save. Nah, jadi kalau sudah seperti ini teman-teman ya, kembali lagi ke bagian question tadi. Nah, di sini saya sudah bikin dua ya, dua pertanyaan contohnya. Nah, saya mau tambahkan pertanyaan ketiga misalnya. Oke, gimana sih cara membuat pertanyaannya dan bagaimana cara membuat penilaiannya ataupun bobot nilainya? Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau sudah bikin dua seperti ini atau sudah susun namanya seperti ini ya, udah susun nama dan segala macam, pas pengen buat pertanyaan satu, pertanyaan dua ini, saya lanjutkan ke pertanyaan tiga ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya bikin pertanyaan tiga misalnya ya. Pertanyaan tiga. Oke. Nah, teman-teman pilihnya yang multiple choice ya. Teman-teman pilihnya yang multiple choice ya. Supaya apa? Dia hanya pilih salah satu aja. Oke. Misalnya kita kasih ini jawabannya A, ini adalah jawabannya B, ini jawabannya adalah C, ini jawabannya adalah D gitu ya. Nah, ini terserah aja teman-teman bisa tulis teks panjang atau cuma A, B, C juga boleh. Atau misalnya A adalah ikan, B adalah kucing, C adalah anjing, D adalah sapi. Misalnya kayak gitu. Boleh aja bebas. Ini teksnya teks bebas teman-teman ya. Nah, kalau udah di set seperti ini ya, kemudian teman-teman tentukan answer key-nya. Kunci jawabannya apa ya. Anda tinggal klik answer key-nya di sini. Nah, teman-teman pilih jawaban yang benar tuh apa sih? Oh, jawaban yang benar tuh B. Nah, jadi jawaban yang benar tuh B, dicentang di sini. Kemudian poinnya berapa nih untuk satu jawaban benar? Misalnya poinnya 10 ya. Poinnya 10 di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman mau kasih feedback, artinya apa? Kalau orang jawabnya benar, dikasih selamat. Kalau jawabannya salah, dikasih wejangan ataupun dikasih informasi. Anda tinggal klik aja nih, add answer feedback di sini. Ya. Nah, kalau jawabannya salah, feedbacknya apa misalnya? Coba lagi gitu ya. Kalau jawabannya benar, bagus gitu ya. Kalau sudah di save. Nah, sebenarnya ini ya perlu nggak perlu sih. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ada feedback juga kosongin aja ya. Ini saya cuma mau kasih contoh. Di pertanyaan 3 ini kan ada feedback. Di pertanyaan 2 ini nggak ada feedback ya. Seperti itu. Nah, terus kalau mau bikin soalnya gambar bagaimana? Kalau pilihannya adalah gambar, Pak. Oke. Jadi di pertanyaan keempat ini kita coba bikin jawabannya adalah gambar ya. Kita klik di sini plus.
misalnya pertanyaan adalah pilih ikan ya. Saya sudah siapkan gambar-gambar ikan ya. Yang paling mahal misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya di option 1 ini, nah di sini ada gambar nih, add image ya. Di sini add image, teman-teman tinggal tambahkan ya di browse aja. Kemudian misalnya saya masukkan gambar ikan ini, oke. Nah, sudah satu ya. Ini misalnya arwarna gitu ya. Terus yang B adalah masukkan lagi misalnya di sini ikan mas misalnya gitu. Oke. Terus yang C masukkan lagi gambar di sini. Masukin ya. Ini lohan misalnya. Dan yang terakhir adalah masukin lagi ikan cupang gitu ya. Nah, kemudian setelah di set gambarnya ini, kembali lagi answer key-nya apa jawaban yang benarnya. Oke. Jawaban yang benarnya misalnya arwarna gitu ya. Nah, dipilih jawaban yang benar dan nilainya berapa. Misalnya nilainya 10 gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Feedbacknya kita nggak usah kasih, nggak apa-apa ya. Bebas saja kalau feedback ini. Oke, kalau sudah dan oke, ini udah jadi teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Kita tes ya, kita tes. Dan jangan lupa ya, untuk setiap pertanyaan dicentang tombol required-nya supaya harus dijawab semua. Karena kalau enggak nanti orang itu bisa miss gitu ya. Oke. Oke, sudah required semua. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Nah, kita coba. Misalnya kita preview seperti ini. Oke. Nah, ini ya, namanya pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4-nya seperti ini nanti bentuknya teman-teman. Oke. Nah, kita coba. Misalnya namanya nih siapa? Nama saya ya, Juanda gitu ya. Nah, pertanyaan 1 jawabnya apa ya? Oke, A. Oke. Pertanyaan 2, C gitu. Nah, pertanyaan 3 kalau misalnya nggak saya jawab, nggak bisa dia. Pertanyaan 4, next gitu kan. Submit. Nah, nggak bisa. Ya, harus ada dibikin required. Jadi semuanya harus diisi. Dan di sini lihat nih, ada poinnya. Poinnya 10, poinnya 10, dan segala macam. Nah, teman-teman tentukan, bebas menentukan nilai poinnya seperti apa. Oke? Nah, misalnya ini saya jawab C gitu ya. Nah, kalau sudah dijawab semua seperti ini, kemudian saya tinggal submit. Nah, saya bisa sebagai yang muridnya ataupun yang ngikut ujiannya, saya bisa view score ya. Nah, tuh pertanyaannya ini tuh ya. Oh, yang pertanyaan salah, feedbacknya salah tuh ya. Pertanyaan 2, bagus kalau jawabannya benar ya. Pertanyaan 3, coba lagi ya. Pertanyaan 4, oke kayak begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat hasilnya di Google Sheets-nya teman-teman. Ya, Google Sheets-nya tuh seperti ini. Nah, teman-teman, ini hasilnya bisa dilihat ya. Nah, nilai skor saya 20/40. Nah, ini kunci jawabannya kelihatan semua apa yang diisi oleh si peserta ya, namanya, pertanyaannya, dan lain-lainnya. Oke? Nah, jadi demikian teman-teman bagaimana cara membuat soal ujian dari Google Form. Ya, semoga ini bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Bye-bye.